Selamat siang semuanya. Mari kita berdoa kepada Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan di dalam pembelajaran materi pada siang hari ini. Bapa di dalam surga, yang kami sembah dalam nama anakmu Tuhan, Yesus Kristus, kami bersama-sama akan belajar katekisasi kelima. Biar Tuhan pimpin hambamu dan setiap kami dan teman-teman kami yang belum bersama dengan kami, Engkau juga memimpin mereka. Bersama dengan kami untuk belajar katekisasi. Pada hari ini kami akan belajar mengenai manusia dan dosa dan keselamatan, sebuah konsep yang penting yang akan membawa kepada kami mengenal Engkau lebih dekat, lebih mengetahui isi hati Engkau Tuhan, dan memahami mengenai pendidikan iman Kristen yang menjadi fondasi hidup kami. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin. Oke, nah teman-teman, kita bicara mengenai dosa pada hari ini. Nah, coba teman-teman masing-masing sebutkan satu orang satu jenis dosa. Silakan. Dosa apa aja? Berbohong. Berbohong. Apalagi? Mencuri. Apalagi? Dosa apa saja yang kamu pernah dengar? Membunuh. Apalagi? Apalagi? Iri hati, mencuri tadi sudah. Kemudian berbuat jahat kepada orang lain, dan bahkan sombong. Dan bahkan kata Alkitab, tidak melakukan kebaikan juga adalah dosa. Contoh, kalian lagi pergi di jalan, ada orang jatuh, kalian nggak tolong, itu pun dosa. Standar Alkitab adalah standar yang sempurna. Nah teman-teman, kita belajar pada hari ini mengenai manusia dan dosa. Nah kalau kita bicara mengenai dosa, saya akan tulis di sini ya. Dosa dalam bahasa Yunani adalah hamartia. Hamartia. Teman-teman bisa cek, bisa tulis juga kalau ada di buku, silakan. Kalau ada di buku nggak apa-apa, bisa tulis. Nah, hamartia ini adalah kita tidak mencapai sasaran. Teman-teman mungkin pernah lihat seperti ini, ada mainan namanya darts atau panahan. Tahu ya? Teman-teman tahu mainan ini? Biasa kayak gini. Nah, ini biasa orang pakai panah, benar? Dia pakai panah, dia lemparkan. Dia harus mencapai yang mana? Mencapai lingkaran yang mana teman-teman? Lingkaran ya? Yang paling tengah. Mencapai, mungkin ini nilainya 100. Di sini 75, 50. Tambah lama tambah kecil nilainya ya, 20. Nah kita atau dart. Dart itu kayak bola, luarnya itu ada berbagai tajam-tajam ya. Dilempar bolanya nempel, pluk gitu ya. Nah hamartia bicara mengenai kita sebagai manusia tidak mencapai sasaran yang Allah tetapkan. Itu adalah dosa. Jadi kalau kita bisa melempar panah, harusnya kemana? Wena. Ya, kemana? Ke tengah, ke sini. Ininya 100. Kalau keluar tidak mencapai sasaran. Artinya apa? Harusnya kita berbuat benar, berbuat baik, tapi tidak mencapai sasaran. Perhatikan, waktu kita bicara mengenai dosa, teman-teman, dari zaman dulu sampai zaman sekarang ada perubahan. Ada namanya degradasi. Perubahan. Contoh, 20 tahun yang lalu, mungkin saya sudah ada, Ibu Gita juga sudah ada 20 tahun yang lalu, teman-teman mungkin ada yang masih kecil sekali, saya mungkin sudah SMA. 20 tahun yang lalu kalau orang dengar cerita, ada seorang anak masuk berita, bunuh papanya. Dia tusuk papanya pakai pisau, papanya mati, masuk penjara. Kita gimana begini? Kaget ya. Dulu kita dengar, waduh, anak bunuh papa. Ada lagi cerita, anak bunuh mama. Anak SMP, mamanya suruh belajar, dia nggak mau, dia pakai pisau, dia tusuk mamanya meninggal. Dia kaget, dia kabur. Ketika polisi, ditangkap, masuk penjara. Dulu kita rasa aneh, 20 tahun yang lalu. Sekarang teman-teman sudah sering dengar seperti itu. Oh, anak bunuh papa? Oh iya, udah pernah dengar. Benar nggak? Kita dulu jarang sekali. Dulu kita anggap itu dosa yang begitu kejam, begitu jahat, begitu mengerikan, begitu menyeramkan. Tapi sekarang udah banyak seperti itu. Ya, kita pernah dengar cerita kamp konsentrasi oleh Nazi daripada orang yang bernama Adolf Hitler. Dia membunuh orang Yahudi. Teman-teman bayangin, dia bunuh orang Yahudi itu perkiraannya adalah 500.000 orang. Itu orang karena dianggap kelas yang bukan kelas super,
kelas orang biasa ditaruh di kamp konsentrasi dalam sebuah ruangan, ada gas beracun, mati semua. Mayatnya nggak dikubur. Terlalu banyak, gimana kubur 200.000 orang? Dibuang di tanah, dikumpulin semuanya, ditimbun sama-sama. Itu kejahatan manusia. Ini merupakan kemungkinan besar 2 kali lipat, kata Pertas Stephen Tong. Tidak seperti sejarah yang bicara. Jadi kita itu sekarang tambah lama itu tambah anggap bahwa itu adalah sesuatu yang tidak, maksudnya dia adalah umum, sudah biasa dengan orang bunuh, orang mencuri, orang merampok, diperkosa, apa, kita sudah biasa dengan seperti itu. Zaman dulu kita mungkin merasa, kejam banget ya orang itu kok saya, waduh, itu orang seperti hewan pikirannya. Dia tidak berpikir kemanusiaan, dia orangnya sangat kejam begitu. Makanya saya cerita kemarin bicara mengenai Yesus adalah hukuman yang membuat manusia, hukuman yang paling jahat, yang paling mengerikan, disalib. Dan itu muncul sampai mati gitu loh. Bisa berhari-hari disalib. Enggak bunuh tembak langsung mati 5 menit. Inilah kondisi manusia, teman-teman, ya. Inilah kondisi manusia di zaman sekarang. Maka Alkitab bilang apa di dalam Tesalonika? Di dalam menjelang akhir zaman, orang mementingkan dirinya sendiri, orang egois, orang jahat, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu beribadah, tidak mencari kebenaran. Itu orang menjelang akhir zaman, ya teman-teman. Di zaman sekarang ini kehidupan yang sekular, kehidupan yang hedonis menjadi satu gambaran umum yang kita baca dari internet, kita baca dari Instagram, kita baca dari TikTok, semua kita dibawa ke situ. Sekarang manusia dibawa oleh nilai-nilai yang disebut, dulu dosen saya pernah bilang satu kalimat yang bagus, manusia itu is. Ya, dia sekularis, hedonis, konsumeris, sinis, bengis, sadis. Itu orang yang dunia. Tetapi kita orang Kristen harusnya cari apa, teman-teman? Carinya yang an. Kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kedamaian, kesejahteraan. Semuanya itu an yang kita cari, ya. Jangan cari yang is. Itu adalah orang dunia. Nah, teman-teman, nanti kertasnya dibagi kepada Pak Johan yang berdukung sama Dave, bisa dibagi seorang satu. Nah, teman-teman, kembali kepada dosa. Jadi kalau kita melihat dosa di zaman sekarang beda dengan zaman dulu, ya. Zaman dulu kita dengan sekali pembunuhan kita sudah merasa, waduh, kejam sekali. Sekarang udah biasa, sudah umum, sudah lumrah. Tambah lama orang tambah jahat, teman-teman, benar nggak sih? Tambah lama tambah jahat. Kita cerita apa? Orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang baik hati. Ada orang turun, ya, pergi ke Yeriko. Di jalan dia dirampok habis-habisan. Bukan hanya dirampok, tapi dipukulin sampai setengah mati, jatuh di tanah, ditinggalin. Sudah dirampok, dipukulin setengah mati, berdarah-darah, ditinggalkan. Itu jahat nggak? Jahat. Kalau kamu mau curi aja uang, kenapa kamu harus beli sampai setengah mati? Udah curi uangnya tinggalin, kenapa? Nah, itu adalah manusia, teman-teman. Manusia yang berbuat jahat, ya teman-teman. Di zaman sekarang kalau kita tidak hati-hati ikut Tuhan Yesus, kita terbawa oleh arus dunia. Benar? Terbawa oleh arus dunia. Dunia selalu ajaran kita hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar. Kita kalau tidak diberikan oleh Alkitab cuma 2 macam. Kalau enggak Alkitab ajaran kita, dunia ajaran kita. Dari mana? Dari Instagram, dari TikTok, dari Facebook. Semua akan ajaran kita. Ajaran kita apa? Ajaran kita untuk jauh dari Tuhan. Ajaran kita untuk jauh dari rajin, jauh dari giat. Ya, teman-teman coba kalau kita lihat dunia ini isinya apa di Instagram, TikTok. Isinya apa? Isinya semua ajaran kita untuk ikutin kemauan setan. Setan bilang, udahlah kamu nggak usah belajar lah, nontonnya Instagram, TikTok kan lebih seru, lebih rame. Ngapain belajar? Capek, pusing, jenuh. Lihat Instagram nih, ada hal yang baru terus. Game, hiburan, humor, permainan, kesenangan. Ayo ikutin dunia saja. Itulah setan, teman-teman. Maka inilah kita bicara mengenai manusia dan dosa. Sekarang kita bicara mengenai dosa lebih mendalam. Dosa ada 2 macam. Yang pertama adalah dosa asal. Sama-sama kita katakan dosa asal. 2, 3. Dosa asal. Kedua adalah dosa turunan. Sama-sama katakan dosa turunan. 2, 3.
Dosa turunan. Dosa asal. Dosa asal adalah dosa yang berasal dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa berbuat dosa pertama kali di Taman Eden, sehingga semua keturunan daripada Adam dan Hawa berbuat dosa. Maka Yesus lahir bukan dari benih Adam, bukan dari benih pria, tapi dari Roh Kudus. Maka Yesus tidak berdosa. Yesus tidak dari benih Adam atau benih pria. Kita semua manusia di muka bumi ini, semua manusia, benua apa saja, tua muda, besar kecil, kulit putih kulit hitam, semua kita berdosa. Karena kita termasuk keturunan Adam dan Hawa. Dosa asal. Dia lahir langsung berdosa. Gak bisa bilang manusia itu kan baik, putih, ya. Bahkan seperti kertas, kalau ini kertas kosong, kan kertasnya putih, belum ada coretan, belum ada garisan, belum berdosa. Baik, masih suci, baik masih bersih, baik belum bisa berbuat dosa. Pak Anton, loh, tahu dari mana ada dosa asal? Saya kasih tahu teman-teman, tahu dari mana? Tahu dari mana? Saya pernah cerita, saya lupa saya pernah cerita atau tidak, tapi manusia yang masih baik itu punya potensi berdosa. Saya kasih tahu ya, bayi, ini bayi baru lahir, dia punya potensi berdosa. Berdosa. Contoh, bayi itu dia mau makan, dia nangis. Dia panas, dia nangis. Dia nggak nyaman, dia nangis sampai dipenuhi oleh orang tuanya. Itu artinya apa? Bukan hanya karena dia masih bayi, tapi karena dia pun ingin menguasai orang tuanya. Dia ketika sudah tahu orang tua dia seperti dia nangis, orang dia akan penuhi kemauan dia akan pakai nangis itu untuk memaksa orang tua dia melakukan apa yang dia mau. Itu baik. Nanti kalau dia sudah tumbuh dewasa, saya kasih teman-teman, manusia kecil punya potensi berdosa. Tahu dari mana? Tahu dari ini. Saya kasih teman-teman ya. Anak kecil, pernah nggak kalian waktu masih SD, orang tua bilang, nah, nanti di sekolah mencuri aja, ya? Pernah nggak? Nggak pernah. Pernah waktu bilang seperti ini, nah, nanti di sekolah nggak bisa kerjaan ulangan, nyontek aja. Pernah nggak? Pertanyaan saya, siapa yang ngajak anak menyontek? Gurunya atau orang tuanya? Jawab. Nggak ada. Kenapa dia bisa nyontek? Karena dia punya potensi berdosa. Kenapa dia bisa bohong? Karena dia punya potensi berdosa. Tidak ada orang tua, tidak ada guru ajar anak muridnya, ajar anaknya, bilang, nanti kamu kalau temen kamu pukul aja yang keras, balas. Pernah? Nggak pernah. Tapi kenapa dia bisa pukul temannya? Kenapa dia bisa bohongin temannya? Kenapa dia bisa mencuri? Kenapa dia bisa menyontek? Nggak ada yang ajar. Karena manusia punya potensi berdosa. Dosa asal adalah dosa keturunan dari Adam dan Hawa. Kedua, ini bukan dosa keturunan, maaf. Dosa kedua adalah dosa perbuatan. Sama-sama katakan dosa perbuatan. 2, 3. Dosa perbuatan. Dosa perbuatan adalah dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Contoh, kita berbohong. Ya udah, itu dosa kita karena kita berbohong. Kemudian kita melakukan kejahatan. Misalnya kita nipu teman kita tipu teman kita. Nah, itu juga adalah dosa perbuatan. Jadi ada dosa asal, ada dosa perbuatan, ya. Masa akan hapus yang ini supaya tidak salah, ya. Jadi ada dosa asal dan dosa perbuatan yang diberikan, yang kita tahu di dalam mempelajari dosa. Nah, berikutnya saya akan bilang sama kita, yaitu ada 4 tingkatan atau 4 penjelasan mengenai manusia berdosa. Yaitu adalah kita sebagai manusia pertama kali Tuhan ciptakan itu ada dalam fase, ya, ini fase bicara mengenai fase dosa, ya. Fase dosa. Yang pertama adalah kita itu waktu Tuhan ciptakan pertama kali di Adam dan Hawa di Taman Eden, dia itu bisa tidak berdosa. Perhatikan ya, bisa tidak berdosa. Ini Adam dan Hawa.
pertama Tuhan ciptakan, dia tuh bisa tidak berdosa. Jadi Tuhan bilang seperti ini kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, ini Taman Eden, banyak buah-buahan dan pohon-pohon, dan kalian lihat buah dari pohon-pohon, buah apel, buah mangga, buah rambutan, buah duku, itu bisa makan apa saja. Tapi pohon di tengah-tengah, pohon-pohon baik dan jahat, kamu jangan makan. Atau apa? Jangan makan. Nanti kamu mati. Manusia bisa tidak berdosa. Tetapi sayang 1000 sayang, ular menggoda. Waktu ular menggoda, dia bilang begini, ular bilang, enggak, kamu kalau makan kamu bisa seperti Allah, matamu terbuka. Hawa itu salah. Dia dengar ular memutarbalikkan firman Tuhan, dia dengerin. Ya, tapi teman-teman jangan bilang tuh Hawa tuh gara-gara perempuan tuh. Perempuan yang menyebabkan manusia berbuat dosa, jangan bilang begitu. Kamu jadi Adam pun mungkin juga bisa berbuat hal yang sama, tidak saja seperti itu. Nah jadi, maka Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat, akhirnya dia berdosa. Akhirnya manusia masuk fase kedua. Yang kedua adalah tidak bisa tidak berdosa. Artinya apa? Artinya dia selalu berdosa. Inilah kondisi manusia yang disebut dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya apa? Kita semua sudah dalam fase seperti ini sekarang. Tidak bisa tidak berdosa. Ya, ini adalah kondisi manusia. Kondisi manusia yang terjadi sekarang ini. Ya, sekarang ini. Kita semua sekarang dalam kondisi seperti ini, nggak bisa nggak berdosa, selalu berdosa. Tubuh kita daging. Maka Paulus berkata, aku tidak tahu, aku udah dalam tubuh berdosa. Apa yang aku lakukan bukan yang aku mau, tapi aku nggak mau apa lakukan. Aku ini manusia celaka, kata Paulus. Aku manusia berdosa, manusia hina. Itulah yang Paulus katakan kita semua alami. Tidak bisa, tidak berdosa. Artinya apa? Selalu berdosa. Nah teman-teman, waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita semua orang berdosa ini teman-teman. Ya kita tahu sekarang ketika kita belajar firman Tuhan, lalu kita bilang, Tuhan, saya mau terima Engkau sebagai juru selamat. Masuklah Tuhan dalam hatiku. Saya menjadi orang Kristen, orang percaya. Kita masuk lagi di dalam fase ketiga. Fase ketiga adalah di mana kita itu mengalami namanya kembali ke fase pertama, bisa tidak berdosa, ya, bisa tidak berdosa. Nah, kita semua orang percaya yang sudah terima Tuhan Yesus, kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya agar saya melawan dosa setiap hari. Sekarang saya kembali bisa untuk tidak berdosa. Ya, nanti teman-teman kita waktu akhir zaman Tuhan Yesus kita kedua kali, kita semua akan mendapatkan keselamatan dan kita mendapat tubuh kemuliaan. Nah, itu kita masih di dalam fase yang keempat, yaitu apa? Tidak bisa berdosa. Ya. Sorry, yang pertama adalah ini, saya kurang sedikit ya. Yang pertama adalah ini, ya. Oke, yang pertama adalah ini. Ya, jadi cocok. Yang pertama, kondisi pertama adalah bisa berdosa, ya. Bisa juga tidak berdosa. Tapi kondisi kedua, ketika kita dalam dosa, tidak bisa tidak berdosa. Kondisi ketiga adalah bisa untuk tidak berdosa. Kondisi keempat adalah tidak bisa berdosa. Artinya apa? Tubuh kemuliaan. Di surga tidak ada lagi dosa. Di surga semua orang percaya hidup bersama dengan Allah dan mendapatkan kemuliaan kekal. Amin. Teman-teman, inilah 4 fase dosa manusia. Teman-teman boleh catat, ini menjadi perhatian bagi setiap kita bicara mengenai manusia dan dosa. Oke, teman-teman, kita sekarang membuka materi kita di dalam buku kita, yaitu mengenai manusia dan dosa,
atau juga di dalam halaman ke-22. Sebelumnya izinkan saya Bapak Ibu teman-teman untuk mengaksen ya. Michael Vincentius, terima kasih. Jessica Christine, oke. Leticia ada ya. Angelina Jenny Roxanne, thank you. Diovela Fidelia, Nimas Sri Tata, makasih. Wena Weni ada ya. Michael Setawijaya, Adriano S. Sitohan, Dave Joshua ada ya, thank you. Ibu Gira ada. Maisha, thank you. Anindita, thank you. Zevanya, Priscilla, Ibu Jenny nggak ada ya. Fabiola, Yonatan, Deandra, thank you. Ya, kita membuka di dalam manusia dan dosa halaman 23. Tolong satu orang bacakan, itu Jessica dulu ya. Bacakan manusia dan asal usulnya. Poin nomor 1 semuanya. Terima kasih. Sejak manusia ada menjadi persoalan bagi manusia sendiri. Dari manakah asalnya manusia itu atau siapakah manusia? Ada beberapa pandangan tentang manusia. Pertama, ada yang mengatakan bahwa manusia itu merupakan dewa diciptakan oleh dewa atau keturunan dewa merupakan dewa. Tetapi ada juga pandangan evolusi, suatu jenis berkembang dan berdasarkan menjadi jenis baru yang lebih tinggi. Pandangan ini berkata bahwa manusia berasal dari binatang, jenis binatang yang memiliki dewa. Pandangan yang pertama meletakkan manusia lebih tinggi, dan yang kedua lebih rendah dari derajat yang sebelumnya. Alkitab dengan tegas dan jelas mengatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah secara langsung. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ketika itulah Tuhan Allah membantu manusia. Aku akan menjadikan penolong baginya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu dibina dan dari tusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu. Dibangunnyalah orang perempuan. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia itu ada karena ada yang menciptakan, yaitu Tuhan Allah sendiri. Udah? Terima kasih. Nah, kita perhatikan semuanya, Bapak Ibu teman-teman. Inilah manusia pertama. Seringkali kita melihat di dalam konsep-konsep yang ada di dalam agama-agama lain atau dewa-dewi, manusia diciptakan seperti ini, ada dewanya apa segala. Tetapi Alkitab berkata kepada kita bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Ini jelas, ini fakta, ini ajaran yang benar. Tidak ada dari dewa-dewi, dari evolusi dan seterusnya, tidak ada. Itu semua pelajaran daripada ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita tahu bahwa Allah segala lebih besar. Allah itu ada setelah ciptakan bumi dan segala isinya. Allah ciptakan manusia. Manusia segala lebih kecil dan ciptakan Adam. Dikatakan Kejadian pasal 1 bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Gambar dan rupa. Dua hal ini dalam bahasa Ibrani, Serem dan Demut, bicara bahwa manusia mempunyai kualitas yang berbeda dengan ciptaan yang lain, seperti hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan dan manusia sama-sama punya nafas, sama-sama punya kehidupan. Sama-sama kalau kita belajar biologi, ada namanya proses reproduksi. Artinya mereka bisa kawin, bisa punya anak. Tumbuhan juga bisa punya anak. Dalam arti apa? Dalam arti kita bisa lihat bahwa tumbuhan itu kita ambil bijinya, tanam, hasilkan yang sama. Tetapi meskipun demikian, manusia berbeda dengan aspek yang lain dari hewan dan tumbuhan. Apa perbedaan aspek itu? Dijelaskan dalam dua kata ini, gambar dan rupa. Selem dan demut dalam bahasa Ibrani. Selem dan demut itu artinya adalah bicara mengenai kualitas yang sama dengan kualitas Allah.
Jadi yaitu yang dikatakan oleh firman Tuhan, dijelaskan misalnya spiritual. Tidak ada kucing atau anjing mau makan doa dulu. Kucingnya doa Tuhan, ya. Kecuali di film-film ya itu dibuat-buat oleh manusia. Ayo doa dulu. Pertanyaannya memang adakah Tuhan yang kucing? Nggak ada. Kucing nggak punya Tuhan, anjing pun tidak punya Tuhan, beruang pun tidak punya Tuhan. Mereka makan tidak bisa berdoa. Kalau disuruh-suruh, ini lihat ini ada video gitu di TikTok. Ini anjing berdoa dulu sebelum makan. Doa kepada Tuhannya siapa? Apakah dia ada Tuhannya anjing? Nggak ada. Manusia punya Tuhan. Anjing, kucing, hewan tumbuhan tidak punya Tuhan. Mereka hanya ciptaan. Mereka sudah hidup, mereka mati, tidak ada lagi rohnya dan seterusnya. Jadi manusia punya spiritual. Manusia punya aspek. Maka kata orang, bukan kata orang, kata Alkitab atau kata menurut pembelajaran mengenai keagamaan, dikatakan manusia itu punya namanya semen religio. Dalam spiritual ini manusia punya semen religio. Ini bahasa Latin. Manusia selalu mencari kekuatan di luar dirinya yang lebih besar daripada dirinya, dan dia mau menyembah kekuatan itu. Itu namanya semen religio, benih agama. Maka manusia di zaman purbakala mereka cari benda yang besar, mereka sembah. Contoh, zaman dulu ada pohon yang besar. Wah, ini pohon besar sekali, hebat ini, kita sembah. Itu yang namanya dinamisme. Nanti manusia menyembah lagi roh-roh. Ada roh-roh ya, itu seperti apa? Itu ada roh-roh yang kira-kira bisa menggerakkan apa, menggerakkan benda atau apa. Kita sembah roh-roh itu. Itulah namanya agama animisme. Ini adalah usaha manusia mencari Allah. Semen religio atau benih agama. Muncul hal-hal seperti ini. Nanti ada lagi macam-macam. Ada panteisme, ada monoteisme, ada macam-macam. Ada deisme, macam-macam. Ya, kita nggak belajar itu. Kalau belajar itu nanti dibahas. Cukup lama pembahasan mengenai hal itu. Nah teman-teman, sorry ya, saya mencoba bicara lebih lambat ya. Apakah saya bicara terlalu cepat, Jessica? Terima kasih. Jadi kalau kita bicara mengenai manusia, dia punya aspek spiritual. Dia bisa berdoa, dia bisa mencari Tuhan, dia bisa sembahyang dan seterusnya. Lalu aspek berikutnya apa? Aspek berikutnya adalah kepintaran atau kecerdasan. Hanya manusia lah yang bisa memanfaatkan kecerdasannya untuk banyak hal. Hewan cerdas. Seperti teman-teman saya punya video. Nanti kapan-kapan lihat ya. Kalian bisa cek di internet. Video ikan itu bisa ikutin tuannya. Jadi ada 4 ikan koki ditaruh di akuarium. Dia bilang begini, maju. Ikan itu maju. Berempat. Saya punya videonya. Nanti boleh cari di YouTube ada. Cari ikan mas koki bergerak menurut tuannya. Cari, semoga ketemu. Nanti dia bilang gini, muter, ikannya muter. Saya punya sepupu pelihara ikan arwana. Dia bisa ajarin ikannya muter. Dia gini, tangannya dia putar, ikan arwananya muter di dalam. Dia bilang putar balik, dia putar balik. Ikan itu hewan yang paling sulit belajar untuk cerdas. Yang paling gampang apa? Monyet topeng monyet gampang ya. Monyet di jalan di mana? Suruh jalan. Naik sepeda-sepedahan, bawa payung jalan, bisa. Paling gampang hewan mamalia, gajah dilatih, gampang. Ikan lumba-lumba, suruh lompat bola, gampang. Tapi hewan pembelajaran otaknya dia terbatas. Manusia kecerdasannya bisa belajar banyak hal, bisa bikin komputer, bisa bikin laptop, bisa bikin kemudian iPad, Samsung, HP, teknologi. Manusia pintar. Kecerdasan dari mana? Dari Allah. Berikutnya apa? Daya cipta. Manusia punya kemampuan seperti Allah. Daya cipta. Allah punya kemampuan menciptakan. Allah bisa menciptakan. God created the world. Kita tahu bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Allah bisa menciptakan sesuatu dari belum ada sampai sudah ada. Tapi manusia terbatas. Manusia yang menciptakan dari apa yang ada di dalam dunia ini. Manusia nggak bisa dari tangan keluar barang. Begitu seperti Allah, dari nol ada. Manusia bisa menciptakan sesuatu dari bahan yang sudah ada. Plastik misalnya, dia ambil dari tanah, ada plastik bahan, dibuat jadi plastik, jadi pensil seperti ini, jadi kantong plastik seperti kantong kresek, tapi dari bahan yang sudah ada. Tapi begitu pun manusia
dia mempunyai daya cipta, creator. Dia punya kemampuan menciptakan. Dia ciptakan rumah, lama-lama tambah bagus. Rumah biasa dibuat, ada gempa, hancur. Dia buat lagi rumah tahan gempa, dikasih styrofoam di sampingnya, di bawahnya. Gempa kekuatan berapa maksimal, rumahnya tidak roboh, tidak hancur. Manusia punya daya cipta. Manusia bilang, burung bisa terbang, kami pun mau terbang. Namanya Wilbur Wright atau Wilbur Wright dan Oliver Wright atau Wright bersaudara. Orang pertama yang ciptakan pesawat terbang adalah Wright bersaudara. Sekarang kita semua sudah umum naik pesawat terbang. Dulu manusia belum bisa terbang, benar ya? Manusia teman-teman tahun 1000, tahun 500 Masehi, ada nggak bisa terbang? Nggak ada. Tapi sejak abad 18, abad 19 muncullah pesawat. Sekarang kita semua bisa naik pesawat. Dia pakai hukum fisika. Hukum fisika adalah bahwa tekanan di bawah, tekanan di atas adalah tekanan fluida. Dia bisa membuat, kalau tekanan di bawah lebih keras daripada tekanan atas, dia bisa terbang. Maka dia butuh jalur landasan pacu kira-kira mungkin sekitar 300 meter. Dia ketika sudah melawan gaya gravitasi, ada fluida namanya fisika. Dia di bawahnya tekanannya keras, dia bisa terbang pesawatnya. Itu adalah daya cipta manusia, creator. Manusia punya yang namanya gambar dan rupa Allah. Manusia punya hal seperti ini. Ada hati nurani, dan seterusnya adalah bicara mengenai kualitas Allah yang Allah punya, dia kasih ke manusia. Maka manusia mempunyai hal-hal seperti ini, ya. Misalnya kalau rohani juga ada kaitannya apa? Moralitas. Manusia tahu yang mana yang baik, yang mana yang jahat, yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar. Manusia ketika ada orang membunuh temannya, maka orang ini bilang apa? Orang itu jahat sekali. Orang itu tidak punya peri kemanusiaan. Benar ya, teman-teman? Itulah manusia. Ketika misalnya kita lihat ada singa yang menerkam kambing, dia terkam kambing, dia robek lehernya, berdarah, kambingnya teriak, kambingnya mati, nggak ada. Singa lain bilang, ih, itu teman saya kejam sekali. Ya, dia celakai rusa itu atau kambing itu, berdarah-darah mati, kejam, terlalu kejam, nggak ada. Singa nggak punya pikiran ini kejam, ini nggak kejam, nggak ada. Singa, hewan, tumbuhan, mereka hanya hidup menurut naluri. Ya, mereka hanya hidup menurut apa yang mereka lakukan setiap hari. Mereka tidak mengenal dosa, mereka nggak mengenal jahat. Ya, tidak ada hewan bilang itu jahat, itu kejam, itu dosa, nggak ada. Hanya manusia yang bisa seperti ini. Poin nomor 2. Tolong Leticia bacakan. Terima kasih. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya manusia diciptakan menyerupai Allah atau mirip dengan Allah, tetapi bukan Allah. Gambar dan rupa Allah ini menunjuk hubungan antara Allah dengan manusia. Satu kesamaan seperti hubungan yang terdapat pada Bapa dan Anak. Iya, terima kasih. Jadi manusia itu adalah, hakikatnya adalah dia ciptaan Allah. Pertanyaannya gini teman-teman, mengapa Allah menciptakan manusia? Pernah mikir nggak teman-teman? Pernah mikir nggak? Kenapa Allah ciptakan manusia? Sorry, saya lupa yang baju mana namanya? Iya. Kamu pernah mikir nggak? Kenapa Allah ciptakan saya? Kenapa? Pernah pikir nggak? Kenapa Allah ciptakan manusia? Buat apa ya? Emang Allah bosan kali ya? Dia main-main ya? Dia ciptain bumi supaya seru-seruan. Pernah mikir nggak? Nggak pernah ya? Pernah? Nggak pernah? Nggak pernah mikir. Siapa Michael ya? Michael pernah mikir, kenapa kok Allah ciptakan manusia? Kenapa nggak Allah ciptakan robot aja supaya lebih seru? Pernah mikir? Nggak pernah mikir ya? Jadi mikirnya apa? Sekolah aja ya? Bikin IPA, IPS, mantap. Sekolah udah repot, udah susah, mikir-mikir itu buat apa? Pernah mikir nggak? Kamu siapa yang lupa, sorry? Siapa namanya? Iya. Kamu pernah mikir nggak? Kenapa sih Allah ciptakan manusia? Jessica? Pernah mikir nggak teman-teman? Ya, kita jarang mikir teman-teman ya, yang aneh-aneh gitu ya. Allah menciptakan manusia, ya, menurut daripada pengakuan Iman Westminster adalah untuk kemuliaan Allah. Jadi Allah ciptakan manusia untuk kemuliaan Allah.
Teman-teman boleh salin ini. Ini adalah apa yang Alkitab ajarkan dan ditulis di dalam pengakuan iman Westminster. Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Allah ciptakan manusia untuk kemuliaan Allah. Jadi Allah nggak main-main, teman-teman. Saya pernah melihat satu buku, saya belum baca habis. Ada tulisannya Allah bermain dadu. Ini buku teologi keren sekali, teman, tapi keren dalam sekali. Teman-teman, buku Reform itu ya, buku Stephen Tong itu bukunya dalam-dalam sebenarnya. Berat-berat mikir, kalau baca itu susah sekali mikir, ya. Tapi kadang-kadang kita berpikir loh teman-teman, kenapa sih Allah ciptakan manusia? Buat apa? Memang Allah bosan di surga? Allah nggak ada kerjaan? Pernah mikir nggak teman-teman? Ngapain sih? Udah ciptakan manusia, manusianya berbuat dosa, melawan Tuhan, jahat. Manusia sayang sama manusia, Tuhan sayang sama manusia. Dia korban datang ke dalam dunia jadi Yesus Kristus, mati di kayu salib. Buat apa sih Tuhan? Kalau manusia berdosa, buang aja manusianya, bikin lagi manusia baru. Teman-teman pernah nggak Allah menghukum manusia, semua manusia? Pernah nggak? Allah menghukum semua manusia, dia bunuh manusia. Pernah nggak? Tanya, pernah nggak? Nggak pernah. Pernah peristiwa air bah. Tuhan sisakan 8 orang. 8 orang. Siapa ini 8 orang? Nuh, istrinya, 3 anak, dan 3 mantu. Anaknya namanya Sem, Ham, Yafet. Selain 8 orang ini, semua Tuhan musnahkan dengan banjir yang besar. Namanya air bah. Semua manusia itu berapa ratus ribu orang saya nggak tahu, mati semua. Maka setelah air bah, Tuhan bilang, aku taruh busukku di awan. Namanya apa? Namanya busuk di awan apa? Busuk di awan namanya apa? Warna-warni pelangi. Tuhan kasih pelangi. Tuhan bilang, kalau kamu lihat pelangi, inilah janji aku dengan kamu dan keturunanmu. Aku tidak akan menghukum manusia yang dosa itu sampai mati. Seperti peristiwa air bah, tidak akan pernah lagi sepanjang hidup manusia. Udah. Air bah itu pertama dan terakhir kali. Nggak ada lagi air bah yang membunuh semua manusia. Meskipun manusia berbuat jahat, nggak ada lagi. Ya, teman-teman, kembali ke dalam materi kita. Allah ciptakan manusia untuk apa? Untuk kemuliaan Allah. Jadi yang Allah mau apa? Namanya dimuliakan, namanya diagungkan, namanya ditinggikan. Amin. Teman-teman, saya nggak bahas semua bagian buku ini. Buku ini teman-teman dikasih buat dibaca ya. Saya mohon setiap mau ada pelajaran baca dulu. Sabtu baca atau Jumat baca. Mungkin saya nggak bahas semua. Saya kasih materi lain. Supaya apa? Supaya teman-teman kaya, pengetahuannya banyak. Kalau cuma baca itu, guru di sekolah mungkin seperti itu. Saya tidak menghakimi. Kadang-kadang guru cuma baca. Teman-teman, ayo baca. Ngerti? Oke lanjut. Udah baca aja. Tapi saya kasih bahan ini. Ya. Nah teman-teman tadi kita sudah bahas. Manusia berbuat dosa dan Tuhan kasih keselamatan. Teman-teman, saya cerita sedikit mengenai keselamatan. Kita masuk di dalam poin kedua, yaitu keselamatan. Ya, mari kita buka halaman yang ke-27. Halaman ke-27. Ya, kita masuk dalam bagian kedua, yaitu mengenai halaman ke-27 arti keselamatan. Ya. Oke. Tolong Ibu Gira bacakan nomor 1 ya. Terima kasih. Keselamatan manusia telah berbuat dosa. Ini adalah fakta, upah dosa adalah maut. Ini sangat mengerikan. Menghadapi kenyataan ini, manusia berusaha untuk melepaskan diri dari dosa. Dengan kata lain, manusia berusaha untuk selamat. Jadi arti selamat yaitu bebas dari hukuman Allah. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu teman-teman perhatikan, ketika manusia berdosa, manusia cari jalan keselamatan. Teman-teman tahu nggak betapa susahnya loh manusia di dalam keselamatan? Saya kasih tahu ya. Saya punya tante, itu kepercayaan bukan Kristen. Saya nggak sebut kepercayaan, tapi mungkin teman-teman bisa tahu. Tante saya itu pernah 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Susah nggak? Susah, nggak gampang. Teman-teman tahu kepercayaan kita, tetangga kita, saudara kita, mereka berpuasa 30 hari setiap tahun. Tahu? Tahu nggak? Tahu ya? Tanya, puasa susah apa enggak? Ada yang pernah puasa angkat tangan? Siapa pernah puasa angkat tangan? Saya pernah sekali 2 kali pernah puasa.
Ya, puasa. Terima kasih Jessica. Kalau puasa berarti nggak makan berapa jam, Jessica? Kira-kira nggak makan berapa jam? Pagi sampai sore. Pagi makan, nanti sore buka puasa, benar? Kira-kira 12 jam. Ya, 12 jam. Jessica puasa 12 jam, lapar nggak? Lapar ya? Puasa pasti lapar. Yang nggak puasa nggak tahu gimana laparnya puasa. Yang puasa tahu lapar. Ya, orang Kristen itu puasa teman-teman sejak jam 6 sore. Kita kalau Jumat Agung di kampus ST Bandung itu kita puasa jam 6 sore, makan terakhir, makan lagi jam 6 sore. Berapa lama ini? 24 jam pintar. Nggak makan, nggak minum 24 jam. Akhirnya masuk teologi, udah makan jam 6, dia pintar. Jam 11 malam dia cari Indomie, pakai Indomie ya. Jadi dia malam makan Indomie, jadi dia putus jam 12 malam, baru jam 6 sore, cuma sekitar 18 jam. Pintar dia ya. Dia makan Indomie diam-diam nggak ketahuan dosen. Ya, ini mahasiswa nakal ya, termasuk saya. Nah, teman-teman, 6 sore itu adalah 24 jam. Enggak makan 24 jam itu lapar teman-teman, lapar dan haus. Ya, saya ingat sekali teman-teman, waktu saya Jumat Agung jadi gembala pos di gereja, saya bilang sama jemaat, ayo Bapak Ibu kita puasa. Kita puasa 24 jam, 6 sore makan terakhir, nanti kita ibadah jam 6 sore, Jumat Agung hari Jumat. Setelah ibadah kita makan bersama. Wah, itu sebelum ibadah sudah beli dulu capcay, kuyung hai, ayam goreng, udah beli. Harumnya kemana-mana ya. Lalu kita ibadah, ayo kita ibadah. Nanti contoh kita habis ibadah makan, iya kita habis ibadah makan, ayo ibadah dulu. Waktu ibadah teman-teman, itu sudah laparnya minta ampun teman-teman. Dan saya khotbah, Pipi Pujian khotbah. Waktu khotbah tentang Tuhan Yesus, kita menggumulkan Tuhan Yesus. Dan saya juga bergumul karena begitu lapar, begitu haus. Ya, khotbah berapi-api di dalam perut, kruyuk, begitu ya. Nah teman-teman, saya mau bilang apa? Saya mau bilang, usaha manusia buat selamat itu susah. Ada orang puasa 30 hari. Tanya sama saudara kita, puasa 30 hari, lapar tidak? Lapar. Capek tidak? Capek. Susah tidak? Susah. Tapi kenapa? Tapi kita ajaran agama, kami harus melakukannya. Supaya kami selamat. Supaya dapat pahala, kami harus melakukannya. Anak-anak kecil SMP suruh puasa, orang suruh puasa setengah hari. Puasa. Mama lapar, papa lapar. Tahan. Ini ajaran Nabi, harus lakukan. Papa mama puasa, kamu juga puasa. Teman-teman lihat, ya. Mereka bayar amal, mereka tolong orang miskin, punya uang kasih kepada rumah ibadah, punya uang kasih kepada orang miskin, punya uang kasih kepada anak yatim. Kenapa beri persembahan? Supaya selamat. Teman-teman tahu, orang saudara kita nabung berpuluh-puluh tahun. Buat apa? Buat pergi ke tanah suci, benar? Kalian tahu ke tanah suci berapa banyak? Saya kasih tahu. Ke tanah suci itu adalah bayar 60 juta, paling murah. Berapa tahun nunggu? Sekarang bayar besok pergi? Enggak. Sekarang bayar 2 tahun lagi baru berangkat. Mereka ada kuota ke tanah suci. Indonesia mungkin kira-kira 50.000 orang. Negara apa? 60.000 orang. Tunggu kuota. Nabung berpuluh-puluh tahun untuk pergi ke tanah suci. Kurangin uang jajan, kurangin uang jalan-jalan, nabung. Kenapa? Pergi ke tanah suci. Ada teman cerita sama saya, Pak Anton, kami nabung Pak Anton. Berapa lama? 20 tahun. Buat apa? Ke tanah suci. Agar kami bilang, kalau ke tanah suci itu pahalanya besar. Kami mau ke surga. Kami mau selamat. Kami semua bersama-sama nabung sekeluarga. Nabungnya susah. Ikat pinggang. Jarang makan enak. Jarang jajan. Jarang beli baju. Buat apa? Ke tanah suci. Saya kasih teman-teman, upaya manusia untuk ke surga, banyak orang berupaya keras sekali. Supaya apa? Supaya bisa ke surga. Saudara saya tadi yang saya bilang, tante saya berusaha nggak makan daging. Kalian tahu, dalam sebuah kepercayaan ada namanya ciacai, makan hanya sayur, tidak makan daging. Ada teman saya seumur hidup setelah dia masuk ke agama itu, dia nggak makan daging. Nggak makan daging ayam, apalagi daging babi ya. Daging babi kan kata orang haram ya, tetapi kalau sudah matang harum. Saya bercanda. Teman-teman, saya mau katakan apa? Saya mau katakan bahwa tidak mudah untuk orang mencari keselamatan atau masuk surga. Mereka berjuang keras.
Mereka bayar harga yang sangat mahal. Mereka berpuasa, mereka melawan dosa, mereka melakukan semua ajaran Tuhan supaya mereka bisa ke surga. Teman-teman, ya, di agama Kristen lah kita mendapat tanda kutip mendapat hal yang mudah. Yesus berkata kepada kita seperti ini, percayalah Yesus, maka kamu akan selamat. Kamu dan seisi rumahmu akan selamat. Amin. Teman-teman, kekristenan mengajar kepada kita satu ajaran yang luar biasa. Apa? Yaitu bahwa kita bisa selamat dengan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tapi memang setelah percaya kita harus melakukan firman Tuhan. Tapi itu adalah ajaran yang luar biasa. Ya, dalam kekristenan, keselamatan adalah apa? Percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Yesus sebagai juru selamat. Jadi artinya apa, teman-teman? Artinya kita sudah dapat selamat, teman-teman. Selamat, katakanlah event ini ada keselamatan. Kita sudah terima. Kita berpuasa untuk apa? Bukan buat dapat keselamatan, untuk mensyukuri keselamatan. Kita melawan dosa, susah. Tapi untuk apa? Apakah untuk terima keselamatan? Bukan. Untuk mensyukuri keselamatan yang sudah kita terima. Saya sudah terima keselamatan. Saya beramal, saya ke gereja, baca Alkitab, berdoa. Bukan dalam rangka mendapat keselamatan. Keselamatannya sudah dapat. Tapi kita mensyukuri. Amin Bapak Ibu teman-teman. Amin. Inilah firman Tuhan. Kepercayaan lain, mereka lakukan ini untuk dapat keselamatan. Belum tentu dapat keselamatannya. Maka mereka berkata, kalau Tuhan menghendaki kami selamat. Kalau Tuhan menghendaki, artinya apa? Mereka belum dapat, tapi mereka berjuang mati-matian buat dapat itu, teman-teman. Inilah anugerah buat kita. Kita sudah dapat, kita sudah mendapat keselamatan. Mendapat keselamatan. Katakan sama-sama hal ini, 2, 3. Kita sudah mendapat keselamatan. Sekali lagi 2, 3. Kita sudah mendapat keselamatan. Catatlah teman-teman ini. Catat ini penting. Ya. Jadi kita sudah dapat, maka kita mensyukurinya dengan cara apa? Kita ke gereja, baca Alkitab, berdoa, memberi persembahan, berpuasa. Untuk apa? Bukan buat mendapat ini, tapi untuk mensyukuri hal ini. Amin Bapak Ibu teman-teman. Amin. Puji nama Tuhan. Kita membuka kertas ini teman-teman, Ordo Salutis. Teman-teman yang belum dapat, ada yang belum dapat? Ya, saya sudah kasih ini teman-teman. Ini adalah rangkaian keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, setelah membahas ini kita selesai. Ya. Nah teman-teman, waktu kita kemarin berdoa lahir baru, ya, tiba-tiba sebagai juru selamat, kita mengalami beberapa poin ini. Ya, kita bahas ini dan selesai. Pertama, election. 2 Tesalonika 2:13. Tolong Jessica pilih satu orang, yang Jessica pilih baca. Ya, tolong 2 Tesalonika 2 ayat 13. Silakan. Yang keras silakan. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Dipilih untuk diselamatkan, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur pada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Iya. Terima kasih. Election itu adalah pemilihan. Ya. Jadi dalam kesatuan itu ada namanya konsep pemilihan atau yang disebut dengan doktrin predestinasi. God
choose the people that He want to save before God created the world. Allah telah memilih orang untuk diselamatkan sebelum bahkan Dia menciptakan langit dan bumi. Dia sudah menentukan siapa yang akan selamat, siapa yang akan masuk ke surga, dan siapa ditebus oleh darah Kristus. Ini adalah apa yang Allah ajarkan kepada kita mengenai pemilihan. Nah, tetapi ketika doktrin predestinasi ini berkembang, ada yang namanya hiperkalvinisme atau hiperkalvinisme. Dikatakan bahwa ketika Allah sudah memilih orang diselamatkan, berarti konsekuensinya adalah Allah memilih juga untuk orang yang akan dibawa ke neraka. Loh, Allah kejam dong. Nah, teman-teman, ini adalah apa yang Alkitab tidak ajarkan. Kalau Allah memilih manusia diselamatkan, itu Alkitab ajarkan. Tapi Alkitab nggak bilang bahwa Allah juga memilih orang yang masuk neraka. Nah, ini adalah konsekuensi daripada pengajaran John Calvin, tapi tidak disebutkan oleh Alkitab. Maka kita jangan menafsirkan, meskipun itu adalah konsekuensi logis. Contoh, teman-teman, kalau di dunia ada 10 orang, Allah pilih 6 orang selamat. Ini yang Alkitab ajarkan. Allah telah memilih 6 orang selamat. 6 orang ini akan pergi ke sorga. Ya, benar gak? Benar ya? Jadi kalau Allah pilih manusia yang diselamatkan, berarti 6 orang ini akan masuk ke sorga. Kemudian sisanya berapa orang? 4 orang. Doktrin mengenai hiperkalvinisme dikatakan bahwa 4 orang inilah yang akan masuk ke dalam neraka. Dan mereka mengatakan Allah yang pilih. Karena Allah pilih 6 orang masuk surga, 4 orang masih masuk neraka. Meskipun ini adalah konsekuensi logis. Udah pasti dong, 6 ke surga, 4 lagi ngapain? Masuk ke neraka, kan cuma 2 pilihan. Tetapi 4 orang ini masuk neraka tidak pernah dibahas oleh Alkitab. Ya, nah teman-teman, jadi apa yang Alkitab katakan, mari kita percayai. Apa yang Alkitab tidak katakan tidak perlu kita tafsirkan. Itulah poin yang menjadi semua pemikiran daripada Alkitab yang kita harus percayai. Oke, yang kedua adalah kita membahas daripada The Gospel Call, Roma 10:14-15. Jessica, silakan pilih 1 orang untuk membaca Roma 10:14-15. Iya. Silakan. Terima kasih. Yang kedua adalah The Gospel Call. Maksudnya adalah panggilan Injil. Jadi teman-teman, kita mau belajar bahwa waktu kita percaya ada Tuhan bekerja melalui orang yang memberikan Injil kepada kita. Apakah orang tua kita ajak kita ke gereja, apakah kita ajak oleh teman kita ke gereja, itu adalah panggilan Injil. Nah teman-teman, meskipun Allah menyelamatkan kita, Allah yang pilih, tapi marilah kita juga mengusahakan ya teman-teman. Teman-teman, kalau di sekolah, di kampus, teman kerja yang belum kenal Tuhan Yesus, ajaklah mereka ke gereja. Amin. Ajaklah mereka ke gereja. Ini adalah panggilan daripada Injil. Kita perlu berbagian di dalam membawa orang datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita ajak teman kita, saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita. Untuk apa? Untuk ke gereja. Kita lakukanlah panggilan Injil. Kita bawa mereka untuk mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ketiga, regeneration. Yohanes 3 ayat 3-8. Tolong Jessica pilih 1 orang untuk membacakannya.
benar. Yohanes 3 ayat 3 sampai 8. Ya, terima kasih. Regeneration itu adalah lahir baru, ya. Jadi kalau kita melakukan newborn, maksudnya kita itu adalah when people accept God as Jesus Christ as a savior to his life. Itulah waktu atau momen di mana dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan dia menjadi lahir baru. Dia menjadi orang pilihan. Dia mendapatkan suatu kesempatan untuk dia menerima Tuhan di dalam kehidupannya. Nah teman-teman, lahir baru kita pernah lakukan beberapa minggu lalu. Kita memulai dengan lahir baru karena saya mau teman-teman itu semua sudah lahir baru, mau dibaptis, terima Tuhan Yesus terlebih dahulu. Nah inilah, ketika Tuhan sudah memilih, ada panggilan Injil, ada orang yang pay kita atau orang tua ajak kita ke gereja. Setelah kita ke gereja, kita belajar firman Tuhan, maka kita lahir baru. Oke Tuhan, sekarang saya mau lahir baru. Saya orang berdosa, saya mau bertobat. Terima kasih menjadi selamat. Itulah lahir baru teman-teman. Lahir baru ini saya pernah jelaskan bahwa ini adalah lahir yang kedua. Bukan lahir secara badan. Kita keluar dari kandungan ibu kita, bukan. Tapi kita lahir untuk menerima Tuhan Yesus menjadi selamat. Hari itu kita menerima Tuhan sebagai Tuhan atas hidup kita selama-lamanya sampai kita bertemu dengan Tuhan kedua kalinya. Conversion yang keempat. Kita buka di dalam Yakobus 1 ayat 18. Jessica tolong pilih satu orang untuk membacakannya. Terima kasih. Yakobus 1 ayat 18. Silakan. Yakobus 1 ayat 18. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Terima kasih. Nah teman-teman, konversi adalah pertobatan. Jadi setelah kita lahir baru, apa kita lakukan? Kita bertobat dari kehidupan yang lama. Dulu kita suka malas, sekarang kita jadi rajin. Dulu kita berbohong, sekarang kita jadi jujur. Dulu kita tidak mau ke gereja, sekarang ke gereja. Nah teman-teman, saya selalu katakan kepada peserta katekisasi, teman-teman sekarang katekisasi sudah ikut. Teman-teman jangan lupa ke gereja, amin. Jangan lupa ibadah, ikut ibadah hari Minggu, ikut ibadah remaja. Kenapa? Supaya kita bertumbuh secara rohani. Pertobatan itu prosesnya seumur hidup. Tidak bisa kita sekali langsung lawan dosa, nggak bisa. Lawan dosa itu teman-teman seumur hidup. Sampai kita mati kita lawan dosa. Sampai kita mati kita berjuang untuk melawan keinginan daging. Karena kita daging teman-teman. Kita punya daging untuk dosa. Kita orang yang gampang berbuat jahat, gampang berbuat tidak baik, tapi sulit untuk berbuat kebenaran. Itulah yang kita ajarkan kepada kita. Paulus juga berkata, yang gak mau aku lakukan. Apa yang aku gak mau? Ya aku gak mau berbuat dosa. Tapi karena aku berbuat sesuai dengan nafsu daging, itulah yang aku lakukan. Itu kata Paulus. Ya, oke. Berikutnya adalah justification, pembenaran. Roma 5 ayat 1 sampai 10. Silakan Jessica pilih 2 orang, 1 orang 5 ayat. Oke. Yang pertama baca 1 sampai 5, yang kedua disebut 6 sampai 10. Terima kasih. Pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus
Oleh Dia kita diperoleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketakutan, dan ketakutan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah yang telah digerakkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tadi Roma berapa? Roma 5, sekarang berarti Dev 6-10. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang fasik, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik. Ada orang yang berani mati, namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Terlebih lagi karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Sebab bahwa kita ketika masih perlu diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya, terlebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Iya, terima kasih. Nah, jadi teman-teman, ini adalah bicara mengenai hasil pembenaran. Pembenaran yaitu adalah justification, ya, pembenaran. Nah, jadi teman-teman, waktu kita bertobat setiap hari kita mengalami proses pembenaran. Setiap hari kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Maka dikatakan mengenai grafik atau kurva orang percaya adalah seperti ini. Kalau kita gambarkan grafik orang percaya seperti ini, misalnya waktu yang berjalan, waktu, lalu ini adalah ke atas adalah panahnya adalah kekudusan. Kita selalu progresnya waktu berjalan semakin kudus ke atas. Ini kurvanya seperti itu. Waktu berjalan dari orang yang berdosa tambah lama tambah kudus, tambah serupa dengan Tuhan Yesus. Teman-teman, kita dalam hidup bersama dengan Tuhan, apakah bisa berbuat dosa? Apakah masih bisa berbuat jahat? Masih. Tetapi kurvanya kalau harus selalu naik. Kadang kita jalan turun lagi itu dalam dosa. Kita ikut Tuhan lagi dengan sungguh-sungguh baca Alkitab, berdoa ke gereja, itu dalam dosa lagi malas. Tapi kurvanya harus terus ke atas. Ini adalah proses justification atau pembenaran. Manusia yang ikut Tuhan Yesus, dia akan Tuhan jaga melalui Roh Kudus dalam diri kita, akan selalu membawa kita datang kepada Tuhan. Tidak pernah bosan, walaupun sekali-kali kita bosan, tapi kita terus mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Teman-teman, marilah kita dengan kerelaan hati dibentuk oleh Tuhan. Amin. Kalau kita ke gereja dengan khotbah, kadang kita malas, kita capek, kita bosan. Sama teman-teman, anak sekolah minggu juga sama kok. Anak sekolah minggu juga kalau kita lihat anak sekolah minggu ke gereja, kadang dia capek, mama papanya ajak dia ayo ke gereja. Di gereja kadang dia masih lapar dan seterusnya, tapi terus dia dibimbing. Kita sudah dewasa, sudah remaja, kita harus lebih rajin, kita harus lebih sungguh-sungguh, harus lebih tekun. Kenapa? Karena kita sudah beranjak dewasa. Sama seperti anak kecil, kalau TK belajar di sekolah masih malas-malasan main-main. Tapi kalau sudah SMP, masa sih kayak anak TK lagi? Nggak mungkin kan? Kita pasti sudah lebih mengerti anak SMP. Oh iya, sekolah itu berguna buat masa depan saya. Saya mau sungguh-sungguh belajar, saya mau rajin. Itu anak SMP. SMA lebih pintar lagi. Oh jelas, dia pasti pikir saya sudah mau kuliah. Saya nggak boleh seperti anak SD, anak TK yang main-main belajarnya. Enggak, saya anak SMA. Nanti kuliah lebih rajin lagi nggak? Harusnya lebih rajin lagi. Kalau yang males ya udah, itu yang nggak sungguh-sungguh. Tapi kalau kita yang rajin, kita pasti pikir oh kuliah. Habis ini saya kerja. Saya nggak boleh main-main. Kuliah ini bayarnya mahal. Kita lebih sungguh-sungguh, ya. Nah teman-teman, orang Kristen pun harus seperti itu. Orang Kristen harus pikir, saya lebih sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya nggak boleh main-main. Sekarang saya sudah kenal Tuhan udah lama, sudah 10 tahun lebih. Saya perlu sungguh-sungguh ikut Tuhan. Amin. Marilah kita seperti itu. Berikutnya adalah adoption. Roma 8 ayat 15. Jessica tolong lagi cari satu orang. Terima kasih. Sebab kamu tidak menerima pendidikan yang membuat kamu menjadi laki-laki, tetapi kamu telah menerima
Terima kasih. Adopsi ini artinya adalah diadopsi. Nah teman-teman, waktu kita dengar cerita mengenai Adam dan Hawa tadi, saya ada kasih sedikit gambaran. Waktu cerita mengenai Adam dan Hawa tadi adalah manusia itu sebenarnya anak Tuhan, tetapi manusia itu direbut oleh setan atau iblis. Katakanlah ini adalah Tuhan, ya. Lalu ini adalah iblis atau setan, ya. Kita kasih tahu dua supaya lebih mirip, ya. Ini adalah iblis. Nah, manusia itu di sini posisinya. Manusia di sini. Pertama kita mengikut Tuhan. Waktu kita berbuat dosa seperti Adam dan Hawa itu, bukan seperti Adam dan Hawa itu mempercaya sama Tuhan, diambil dua terlarang itu dia ikut iblis, ditarik oleh iblis, diambil. Nah, kita semua sebenarnya adalah anak-anak setan, karena kita adalah melakukan apa yang iblis mau, iya dong. Kalau Tuhan mau lakukan apa yang Tuhan mau dong. Tapi ketika kita diselamatkan, kita lahir baru, pertobatan, pembenaran, kita diadopsi, kita diambil lagi oleh Tuhan. Jadi Tuhan diputus hubungan dengan setan, bukan putus hubungan dengan nyamuk, tapi putus hubungan dengan setan. Nah, kemudian kita diadopsi oleh Tuhan, diambil lagi oleh Tuhan, kita menjadi anak Tuhan. Amin. Nah, maka kita bilang dengan roh itu, saya berseru, ya Aba, ya Bapa. Aku panggil Tuhan itu sebagai Bapakku. Tuhan adalah Bapakku. Tuhan adalah ayahku. Tuhan adalah Allah dalam kehidupan saya, yang saya sembah, yang saya muliakan, dan saya taati dalam kehidupan saya. Amin teman-teman. Teman-teman, kalau kita sudah diadopsi oleh Allah, malah jadi anak-anak Allah yang sungguh-sungguh. Ya, teman-teman mulai sekarang jangan main-main lagi ikut Tuhan. Jangan setengah hati ikut Tuhan. Ikut Tuhan lebih sungguh-sungguh. Ikut Tuhan lebih rajin. Ikut Tuhan lebih giat. Karena kita adalah anak Allah. Amin. Berikutnya adalah sanctification. 1 Tesalonika 5 ayat 23-24. Silakan Jessica memilih lagi satu orang. Yang keras, silakan. Salam, semoga Allah dengan segera memberikan kami hidupnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna dengan tak berada pada kepegangan Yesus kita. Dia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga menggenapinya. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Sanctification adalah pengudusan. Nah teman-teman, ini adalah bicara tentang bagaimana kita orang berdosa yang sudah selamat, kita semua akan dikuduskan. Ini prosesnya adalah seumur hidup dan terus menerus. Kita nggak pernah lepas dari proses ini, dan kita harus menjalani bersama dengan Tuhan. Maka teman-teman, saya selalu doa seperti begini, Tuhan tolong saya, Tuhan. Saya ini orang berdosa yang tidak mudah untuk berbuat baik. Saya ini manusia celaka, manusia hina. Saya perlu Engkau Tuhan untuk proses pengudusan. Berilah kepada saya Roh Kudus Tuhan, supaya Tuhan tolong saya berbuat baik, berbuat benar. Enggak gampang berbuat benar Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Saya berdoa seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena pengudusan ini adalah karya Tuhan. Tuhan yang kasih Roh Kudus kepada kita untuk melawan dosa-dosa yang ada. Tidak mudah, tapi bisa. Tidak mudah, tetapi itu suatu hal yang bukan mustahil. Kita bisa kalau kita minta Tuhan yang tolong kita. Amin teman-teman. Perseverance 1 Yohanes 2 ayat 19. Silakan Jessica minta satu orang. Silakan. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata, jika tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya, terima kasih. Nah teman-teman, perseverance ini adalah ketekunan orang-orang kudus. Ya, ini juga di dalam poin daripada tulip
atau John Calvin punya poin yang kelima adalah perseverance of the saint. Artinya apa? Keturunan orang-orang kudus. Bapak Ibu teman-teman, kita sebagai orang percaya, kita punya keturunan orang-orang kudus. Tuhan akan tolong kita, kasih Roh Kudusnya. Kita bertekun sama Tuhan, kita bertekun ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, nggak main-main, tidak bercanda, tapi kita serius ikut Tuhan. Tuhan dengan kita. Tuhan tolong kita sampai kepada kemuliaan nanti. Kita bersama dengan Tuhan, berjumpa di surga, mendapat tubuh kemuliaan. Amin teman-teman. Yang terakhir adalah glorification. Saya akan bacakan buku kita sekalian. Roma 8 ayat 23. Roma, mari kita buka. Roma 8 ayat 23 sampai 25. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Teman-teman, glorification adalah pemuliaan. Teman-teman, kita semua di dunia repot, capek, susah, harus lawan dosa, harus ke gereja, harus baca Alkitab, kerja harus sungguh-sungguh, belajar harus rajin. Kita semua capek. Kita bilang apa? Kita menantikan sesuatu. Apa itu? Sorga. Nanti teman-teman di sorga itu semua adalah kebaikan, semua adalah kemuliaan. Pendeta seringkali bilang, sorga itu lantainya dari emas. Emas sekarang kita beli 1 gram 2 juta. Benar nggak? Beli cincin tipis sekali 3 juta, 4 juta, 5 juta. Beli kalung 20 juta, mahal sekali emas. Tapi di sorga emas, lantai terbuat dari emas, kata Alkitab. Emas itu kita injek-injek, kata orang gitu ya. Wah, itu tempat mulia sekali, tempat indah sekali. Alkitab bilang apa? Singa bersama dengan anak domba makan bersama-sama. Tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada tangis, tidak ada penderitaan, tidak ada kesedihan, tidak ada kemurungan. Semuanya adalah kebahagiaan. Amin teman-teman. Inilah sorga. Kita semua yang diselamatkan ini mengalami 9 aspek ini atau 9 fase kita alami sampai tadi kepada kemuliaan atau pemuliaan, glorification. All of us will go to the heaven. All of us will facing God, facing Jesus Christ, and Jesus Christ will bring us go to the heaven. And on that place we will get the happiness. We will get everything that God will give to us. Di surga Tuhan akan beri kepada kita kebahagiaan, kehidupan yang baik, kehidupan yang luar biasa itu Tuhan kasih kepada kita orang-orang percaya. Teman-teman, kita ini belajar mengenai manusia, dosa dan keselamatan. Mari kita bersyukur. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah mati buat kita, yang datang ke dalam dunia berkorban mati-matian untuk memberi kepada kita keselamatan atau hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau pada siang hari ini. Kami telah belajar mengenai manusia dan dosa. Oh Tuhan, kami adalah orang berdosa. Kami adalah orang yang sesat, tetapi Engkau selamatkan kami. Engkau datang sebagai Tuhan Yesus Kristus, mati di kayu salib, menebus dosa kami, dan kami mendapat keselamatan. Kami mengalami fase keselamatan itu, dan ke depan kelak kami akan mendapatkan pemuliaan. Setiap kami itu akan diberikan tubuh penuh kemuliaan, tubuh yang tidak bisa rusak, dan kami pun akan mendapatkan hidup yang kekal di surga bersama dengan Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami untuk sungguh-sungguh mengikut Engkau dengan segenap hati kami. Tuhan, kami akan berpisah, Engkau juga menyertai kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu pada hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya, amin.